Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal hasadu fa huwa mu'adatullah. Nyampe sini ya. Wa ammal hasadu fa huwa mu'adatun lillahi dhahirah. Wa munaza'atun lahu fi mulkihi bayyinah. Li'annahu subhanahu idza an'ama 'ala ba'di ibadihi bi ni'matin fala syakka annahu muridun lidzalika wa mukhtarun lahu idz la mukriha lahu ta'ala. Fa idza arada al-'abdu bi khilafa ma arada maulahu faqad asaa al-adab wastaujaba al-'atab. Naam. Wa ammal hasadu, adapun hasud, iri hati, dengki, fa huwa mu'adatun, maka sifat tersebut, penyakit hati tersebut, itu bentuk protes, memusuhi lillahi terhadap Allah, dhahirah, secara terang-terangan. Wa munaza'atun, dan ngajak apa ya? Naza' ini ngajak perang gitu ya, cekcok, atau mencabut lahu terhadap Allah fi mulkihi, di dalam kekuasaannya Allah, kerajaannya Allah, bayyinatun, yang jelas. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu, maha suci Allah, idza an'ama, apabila memberi nikmat, ala ba'di ibadihi, terhadap sebagian hambanya, binikmatin, dengan satu nikmat, fala syakka, maka tidak diragukan lagi, annahu muridun, sesungguhnya Allah itu berkehendak, lidzalika, untuk memberi nikmat, wa mukhtarun lahu, dan itu memang pilihannya Allah, idla mukriha lahu ta'ala, karena tidak ada yang bisa memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maula, apabila seorang hamba menginginkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Allah, faqad asa al-adab, maka dia telah kurang ajar, kurang adab, berbuat jelek terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaujabal atab, kalau sudah kurang ajar sama Allah, tidak punya adab dengan Allah, maka dia wajib, berhak untuk mendapatkan celaan atau kebinasaan. Jadi, hasud itu apa? Hasud itu tamanni zawali ni'mah anil ghair. Tamanni zawali ni'matillah anil ghair. Definisi atau pengertian hasud yaitu orang menginginkan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia itu dicabut, hilang. Ada orang dapat uang, bangun rumah, kemudian dia itu, wah luar biasa dah. Berbeda dengan keadaannya satu orang ini. Nah, kemudian orang ini mengatakan apa? Mandar, ambruk omai. Mandar, bangkrut. Loh, ini hasud. Ini hasud. Ada lagi namanya ghibtah. Ghibtah itu ingin seperti dia tanpa menginginkan kenikmatan hilang daripada orang tersebut. Ada orang kaya, sering sedekah. Kemudian orang tersebut yang satunya ini mengatakan, ya Allah, aku kepingin jadi orang kaya, ya Allah. Enak ya itu ya, kaya, banyak sedekah. Ini namanya ghibtah, bukan hasud. Hasud itu benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, dan dia berharap mandar hilang. Mudah-mudahan hancur, mudah-mudahan dicabut kenikmatannya oleh Allah Ta'ala. Ini namanya hasud. Nah, ini bahaya. Hasud ini sudah nggak ada obatnya. Orang kalau sudah kena penyakit hasud ini, nggak ada obat sudah. Kullul adawati qad turja izalatuha
illa adawatu man adaka an hasadi. Semua permusuhan itu bisa diharapkan untuk dibereskan, didiskusikan, hilang itu. Permusuhan apapun. Pokok sebabnya bukan hasud. Mungkin salah faham, salah ngomong, akhirnya membuat kisruh, cekcok. Ini kan permusuhan. Itu bisa dikompromikan, bisa didudukkan. Tapi kalau sudah musuh kepada Anda karena sebab hasud, ya, jangan berharap orang itu selesai untuk memusuhi Anda. Hasud itu tidak ada obat sudah. Tidak ada obat. Kecuali hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat ya. Berat hasud itu. Nah, hasud ini adalah kemaksiatan yang pertama kali dilakukan di langit. Begitu juga dilakukan di bumi. Di dalam kitab Tanwirul Qulub dikatakan al-hasad awwalu dhanbin usiyallahu bihi fis sama wa awwalu dhanbin usiyallahu bihi fil ard. Penyakit dengki, iri hati, hasud itu adalah kemaksiatan yang berani dilakukan oleh makhluknya Allah terhadap Allah. Baik di bumi maupun di langit. Pertama kali kemaksiatan ini. Kalau di langit yaitu Nabi Adam dengan iblis. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Iri. Aku lebih tua. Aku ini lebih banyak ibadah daripada Adam. Adam baru diciptakan dan aku lebih baik daripada Adam. Masa aku yang lebih tua senior, banyak ibadah, kemudian disuruh sujud kepada junior lah, nggak mau. Hasud. Kok semua yang memuliakan Nabi Adam ya? Aku ini orang hebat, aku ini manusia, aku ini makhluknya Allah terhebat. Puluhan ribu aku beribadah kepada Allah. Kemudian aku diperintahkan sujud, nggak mau. Menolak perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemaksiatan di langit pertama kali dilakukan oleh iblis, sebabnya apa? Hasud. Begitu juga di bumi. Anaknya Nabi Adam, Qabil, Habil. Qabil hasud, iri kepada Habil. Akhirnya terjadi pembunuhan. Sebabnya juga hasud. Jadi penyakit hasud ini adalah kemaksiatan hati yang dilakukan oleh makhluknya Allah pertama kali. Mulai awal penciptaan. Baik di langit maupun di bumi. Di langit dilakukan oleh iblis. Di bumi dilakukan oleh anaknya Nabi Adam yang namanya Qabil. Ya Allah. Nakuti ya. Hasud, tidak ada obat. Tidak ada obat itu. Kemudian, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, Allah ketika memberi nikmat kepada hamba, itu memang kehendaknya. Kehendak Allah. Nggak ada paksaan terhadap Allah. Ya Allah, yuk beri nikmat ya kepada orang ini. Nggak ada. Jadi ketika Allah memberi kekayaan kepada orang ini, memberi kesuksesan kepada orang ini, memberi ini macam-macam kenikmatan, itu memang kehendaknya Allah. Itu nggak bisa diragukan lagi. Nggak ada paksaan untuk Allah. Maka ketika kita paham, ternyata kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, itu memang kehendak Allah kan. Lalu ada hamba yang nggak terima. Nggak terima, kenapa dia mendapatkan nikmat, aku nggak mendapatkan itu? Loh, ini berarti kan tentang Allah. Kayak Allah ini kok ngasih sana aja ya? Nggak adil Allah ini. Harus ngasih saya. Ada apa ngasih sana? Ini berarti su'ul adab kepada Allah. Kalau su'ul adab kepada Allah bagaimana? Nah, siap-siap mendapatkan ujian, mendapatkan celaan, kebinasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhtiarnya Allah, kehendaknya Allah. Kalau Anda hasud kepada orang yang mendapatkan nikmat, ya berarti Anda tidak terima sama yang memberi nikmat. Kan begitu? Itu konsekuensinya. Anda tidak terima kepada manusia yang mendapatkan nikmat. Berarti Anda tidak terima kepada Tuhan yang memberi nikmat. Kalau sudah Anda nggak terima kepada Allah sebagai mun'im, pemberi nikmat, adakah yang bisa diharapkan dia sukses di dunia, selamat nanti di akhirat? Tidak ada.
dia kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang legowo terhadap apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kemudian summa innal hasad nih. Kemudian innal hasad sifat hasud qad yakunu ala dunya kal jahwal mal. Kadang-kadang terjadi terhadap urusan duniawi. Jah, kedudukan, wal mal, harta. Ini kebanyakan di sini ya, kadang-kadang di sini. Hasud, kok bisa ya? Dia diciumi tangannya, aku ndak ya. Dia itu badan junior saya di pondok. Dia itu kalah alim loh sama saya. Dia itu kan biasa-biasa aja. Kok banyak ya yang hadir pengajiannya ya? Aku ini hafal Zubat, hafal Alfi, hafal Quran, kok sedikit yang hadir. Nah, hasud. Kemudian sudah meremehkan, kemudian mengharap kenikmatannya dicabut oleh Allah. Jah, kedudukan. Paham? Pil-pilan. Teman Anda jadi. Anda tidak jadi. Marah dia. Jah. Terjadinya di sini. Hasud itu terjadinya di jah, mal. Ada kalanya harta. Buka toko, sama-sama meracangan. Sama-sama toko warung ya kelontongan atau warung siap saji. Yang A laris, yang B sepi. Itu sudah membara itu. Kalau tidak kuat iman, waduh, penyakit hasud akan muncul. Wahiyya azgharu min an yuhsad 'alaiha. Dan hasud terhadap urusan duniawi ini, ya Allah, ini adalah hal yang remeh untuk dihasuti. Hal remeh nih. Bal yanbaghi laka an turham. Seharusnya dia itu, Anda itu rahmat, belas kasih kepada orang yang telah diuji oleh Allah Ta'ala dengan kedudukan ataupun harta. Wa tahmadullah alladzi afaka minha, dan kamu harus bersyukur terhadap Allah karena Allah telah menyelamatkan Anda daripada ujian tersebut. Kan begitu? Harta, jabatan, kedudukan, itu kan ujian daripada Allah. Kalau Anda hasud terhadap kedudukan seorang manusia, hartanya manusia, ini remeh, kata Imam Haddad. Anda kok aneh? Hasud terhadap sesuatu yang remeh, yaitu duniawi. Anda seharusnya syukur, alhamdulillah aku tidak jadi DPR, alhamdulillah aku tidak jadi wali kota, alhamdulillah warungku sepi. Mudah-mudahan temanku itu yang warungnya ramai itu, mudah-mudahan hartanya tidak jadi fitnah, mudah-mudahan hartanya itu bisa disalurkan dengan kebaikan. Seharusnya Anda rahmat. Kemudian syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, berarti hisabku di akhirat nanti ringan. Aku tidak jadi orang kaya, alhamdulillah, ya Allah. Kira-kira bisa kok gini. Bisa seperti ini. Nyalon, sama-sama nyalon, tapi tidak jadi. Yang jadi teman jenengan, sama-sama dagang, sama-sama buka warung, yang rame teman jenengan, Anda nggak rame. Kemudian Anda syukur kepada Allah, kemudian rahmat kepada yang sukses. Kira-kira bisa seperti ini. Berat ya. Berat, ya Allah. Waqad yakunu ala umul akhirah kal ilm wal shalah. Nah, terkadang hasud itu terjadi atas urusan akhirat. Yang tadi urusan duniawi, kedudukan dan harta. Kadang juga terjadi urusan akhirat. Seperti ilmu, wassalah, kelayaan. Contoh, seharusnya yang layak jadi takmir itu aku. Kok iso arek iki? Loh, urusan akhirat. Hasud. Yang mimpin tahlil itu seharusnya saya. Saya itu sesepuh di sini. Saya ini pertama kali nempati rumah ini. Ini dulu ini hutan sawah. Kemudian ada perkampungan. Seharusnya saya yang memimpin. Kelayaan. Al-ilm, begitu juga ilmu. Ilmu. Itu pengajiannya orang itu. Dan apa-apa. Ya dongeng aja. Aku lo hafal Quran. Itu orang nggak hafal Quran. Aku lo hafal Alfiyah, hafal Zubat. Itu nggak hafal apa-apa. Cuma bisa ya ngobrol, ngalor ngidul.
itu pengajiannya tidak ada ilmunya itu. Hasud. Hasud urusan akhirat. Ini bahaya nih. Wa qabihun bil murid an yahsuda man wafaqhu ala tariqih. Jelek sekali bagi orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia hasud terhadap orang yang cocok di jalannya. Artinya satu jalan, satu frekuensi. Sama-sama ustadz, hasud. Sama-sama takmir, hasud. Loh, ini tidak layak ini. Ini jelek. Hasud terhadap duniawi, urusan duniawi itu jelek. Apalagi urusan akhirat. Satu jalan, Ustadz A, Ustadz B, seharusnya saling membantu, saling menopang. Ini enggak. Kok datang ya Ustadz ini ya? Waduh, undanganku kurang ya wis. Waktu dia sendirian, keliling sudah. Keliling banyak undangan, datang lagi Ustadz. Waduh, kok teko pisan saiki? Sopo saiki? Loh, seharusnya Anda syukur. Alhamdulillah ada yang satu jalan dengan aku. Ini bisa membantu daripada bebanku di masyarakat. Alhamdulillah, makasih Ustadz ya. Tolong bantu aku. Loh, ini baru Ustadz akhirat ini. Ada wabak, ada penyakit. Ribuan pasien. Dokternya satu. Berat nggak? Berat. Kemudian datang lagi dokter 10. Syukur nggak? Syukur. Alhamdulillah. Datang teman-temanku sama-sama dokter nih. Makasih ya. Makasih mas, jangan bantu saya. Ayo. Ini pasien banyak. Lo syukur. Ini orang pinter. Tapi kalau ada dokter, kemudian datang lagi dokter untuk membantu. Wes, cuma melu kan. Ini dungu. Capek lo Anda. Ini masyarakat ini banyak. Problematika itu banyak. Anda tidak bisa sendirian untuk ngurusi umat ini. Anda perlu dibantu orang lain yang sefaham dengan Anda, yang satu frekuensi dengan Anda, yang satu manhaj. Anda ustadz, perlu ustadz lain. Jangan di kotak-kotak. Iki wilayahku loh ya. Iki daerah ini wilayahku, nggak boleh masuk. Masuk, wah, deloken kan. Melembung ketemu kan. Dah, hasud cici, qabihun. Sangat jelek bagi orang yang berpenampilan akhirat seakan-akan kepingin mendapatkan ridhonya Allah, tapi dia hasud terhadap orang yang satu jalan, satu profesi dengan dia, ya Allah. Bal yang bagi sepatutnya bagi dia an yafraha bihi, dia bangga bihi dengan bantuan orang, li'annahu shara aunan lahu, karena dia menjadi pembantunya, menolong dia untuk urusan umat, wa jinsan, dan satu jenis, yataqawwa bihi, dan satu jenis ditambah jenis satu lagi, tambah lagi yataqawwa bihi, tambah kuat. Islam ini kacau. Sekarang ini kotak-kotak ya karena ustadznya ini. Ustadznya ini ngotak-ngotak, iki genderaku, iki majelisku, ini umatku. Akhirnya bingung sendiri-sendiri, kacau, ndak jadi kuat. Kalau jenis ditambah jenis sama, ya taqawwa bihi. Majelis tambah majelis lagi, saling membantu, saling menyupport. Kuat Islam. Wal mu'min katsirun bi akhi, orang mukmin itu tambah banyak, semakin kuat karena sebab ada saudara-saudaranya. Anda sendirian tidak mampu mas, tidak kuat Islam. Islam iman kuat itu ketika bersaudara, ada persatuan. Persatuan ini rahmat, pertikaian itu adab. Balil ladzi yanbaghi lil murid, sepatutnya bagi murid ayyuhibba bi batinihi, hendaknya dia cinta dengan hatinya, dari lubuk dari dalamnya, wa yajtahi bi dhahirihi, dan bersemangat dengan zahirnya, fi jam'in nas ala tariqillah, untuk mengumpulkan manusia di jalannya Allah. Loh, seharusnya Anda itu kalau memang benar mencari ridhonya Allah, al-murid, adab sulukil murid, adab orang menempuh jalan menuju ridhonya Allah. Kemudian Anda dijadikan oleh Allah ustadz atau berpenampilan akhirat, dia itu harus semangat dengan zahirnya, kemudian cinta dengan hatinya, untuk apa? Mengumpulkan manusia
ngajak manusia untuk kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk manusia sibuk dengan ibadah. Wala yubali, dan dia tidak ada urusan. Wala yubali afadaluhu am fadaluhum. Seharusnya dia tidak gobres. Apakah orang itu lebih mulia dari saya atau saya lebih mulia dari dia? Tidak ada. Cerita senior, junior, tidak ada. Dah, kita hapus untuk ngurusi umat. Harusnya seperti itu. Nggak ada alma mater. Aku dari luar negeri, kamu ini nggak ada. Titel luar negeri nggak ada. Aku lebih mulia. Nggak ada. Kalau urusan umat, fokus untuk ngurus umat. Bagaimana caranya umat taat kepada Allah, kemudian kembali kepada Allah. Lepaskan itu semua. Nggak ada yang mulia satu sama lain. Semuanya sama. Dakwah untuk Allah. Nah, baru akan terjadi, akan turun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalika rizqun minallah. Sesungguhnya seperti ini, tidak ada urusan, tidak gubris siapa yang lebih mulia, itu rizqun minallah. Itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yakhtassu bi rahmatihi. Ya. Fa inna dzalika, ini lebih mulia dari yang A, yang B lebih mulia dari A. Itu rezeki dari Allah. Anda tidak ada urusan seperti itu. Memang dia lebih alim dari saya. Memang dia lebih hebat dari saya. Cuma ketika ngurus umat, aku tidak ada urusan seperti itu. Kemuliaan di sisi masyarakat, orang-orang lebih memuliakan dia, itu rezeki dari Allah. Rezeki. Tidak bisa jenengan, apa ya? Kok lebih memuliakan ustadz itu ketimbang saya? Loh, itu rezeki. Rezeki daripada Allah. Anda tidak boleh hasud. Sudah fokus aja nggarap umat, titik. Nah, seperti itu. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yakhtassu bi rahmatihi. Allah Maha Suci yang mengkhususkan rahmatnya untuk seseorang bukan dengan orang lain. Ini dapat kemuliaan, ini tidak dapat. Itu memang urusannya Allah. Allah ngangkat derajat ini, nggak ngangkat derajat orang ini. Itu urusannya Allah. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun satu pondok. Walaupun Anda lebih senior. Tapi yang junior lebih mulia. Rezeki daripada Allah. Tidak boleh Anda marah. Itu. Anak buahku biar di pondok itu. Itu dulu di pondok. Tidak pernah naik. Aku ngerti arek iku. Loh, kok hasud? Itu adalah urusannya Allah, rezekinya Allah. Kemuliaan, diangkat derajatnya, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil qalbi akhlaqun katsiran madmumah. Beliau mengatakan, Al-Habib Abdullah mengatakan, dalam hati itu banyak ya. Akhlak-akhlak yang tercela itu banyak. Kemaksiatan-kemaksiatan hati itu banyak. Lam nadkurha khirsan alal ijaz. Ya, kami tidak bisa menyebutkan semuanya karena sudah ini tujuannya untuk ijaz. Ringkas, padat. Waqad nabbahna, dan aku telah memperingatkan, kita sadarkan, ala ummahatiha, atas pokoknya. Nah, Imam Haddad nggak mau menyebutkan semua kemaksiatan hati karena untuk ringkas padat. Kan begitu ya. Cuma beliau mengatakan gini, intinya pokok-pokok daripada kemaksiatan hati, wa umul jami, induknya, wa asluha, akarnya, yaitu apa? Hubbud dunya. Nih, cinta dunia. Cinta dunia ini adalah akar daripada penyakit hati. Dari cinta dunia timbul rasa sombong. Dari cinta dunia timbul hasud. Dari cinta dunia timbul riya. Sombong. Ya, karena Anda ambisi dunia. Anda kaya, remehkan orang lain. Karena Anda cinta dunia, akhirnya Anda hasud. Kok bisa dia lebih laris? Kok bisa dia lebih sukses daripada aku? Hasud. Hubbud dunia. Karena hubbud dunia, cinta dunia, Anda riya. Kepingin dapat bantuan, ya pura-pura. Paham ya? Pura-pura baik. Ketika ibadah, dikhusuk-khusukkan, biar dianggap orang soleh. Kalau sudah dianggap orang soleh, banyak amplop, banyak yang bantu. Hubbud dunya, akar daripada penyakit hati. Hasud, riya, kibir, ini penyakit paling top di dalam hati. Akarnya, pokoknya
induknya adalah cinta dunia. Ya Allah. Fahubbuha ra'su kulli khati'ah. Dan cinta dunia ra'su kulli khati'ah adalah pangkal dari segala kesalahan, kemaksiatan kama warada sebagaimana telah datang hadis Nabi Muhammad SAW. Wa idza salimal qalbu minhu. Kalau sudah hati selamat dari penyakit hati daripada cinta dunia, faqad solha wa sofa, maka hati bahkan bersih. Baik. Pokok dah hilangkan hubud dunia, penyakit-penyakit hati lainnya itu bakal hilang semua. Kalau masih ada hubud dunia dalam hati Anda, penyakit hati itu datang semua. Datang semua, hasud, benci, kemudian ria, kemudian macam-macam bakal datang. Kenapa? Akarnya ada dalam hati Anda, yaitu cinta dunia. Nah, kalau sudah bersih, selamat hati daripada hubud dunia, bakal bersih, murni, watanawwara watoba. Bersinar itu hati. Bersinar, kemudian menjadi baik. Wata'ahal liwaridatil anwar. Kalau sudah bersinar itu hati, baik itu hati, maka layak untuk mendapatkan pancaran sinar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun hikmah, turun ilmu dari Allah, turun mada, turun ma'rifah, turun cintanya Allah. Kenapa? Wadahnya itu pas, wadahnya layak. Wasolu halil mukasyafah, maka dia layak juga untuk dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil mukasafati bil asrar. Nanti rahasia-rahasia Allah akan tersingkap. Yang penting hati bersih daripada penyakit-penyakit hati. Caranya bagaimana? Hilangkan induk pokok dari penyakit-penyakit hati, yaitu hubbud dunya. Kalau sudah hilang, dah, Anda bakal menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita berharap mudah-mudahan hati kita semua diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari penyakit-penyakit hati, dan kita berharap mudah-mudahan hati kita kuat, layak untuk mendapatkan waridat, untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman.